Bagian kelima di Fakta Sejarah Jeritan Malam Season 2 Tumbal menebus 3 jiwa 3 tumbal. Ini dia selengkapnya. Hanya saja apa? Tanya Andira. Saya merasa belum saatnya. Kamu mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, Dira. Dan andaikan kamu tahu, saya nggak mau melibatkan kamu terlalu jauh dalam masalah saya ini. Hela nafasku terasa begitu dalam. Bayangan akan kejadian buruk yang telah menimpa Wulan kini seperti kembali bermain-main di dalam pikiranku. Lebih baik kamu jujur, Za. Dan mudah-mudahan dengan kejujuran kamu ini, saya bisa mengambil keputusan yang tepat bahwa kamu memang layak menjadi pendamping hidup saya. Perkataan yang terlontar dari mulut Andira sedikit mengagetkanku. Semula aku menduga Andira sama halnya sepertiku, tidak mengetahui semua proses perjodohan ini. Ternyata aku telah salah menduga. Za, sepertinya aku salah tempat nih. Sebaiknya aku pergi dulu ya, biar kalian bisa saling lebih mengenal lagi. Sambil tersenyum menggoda, Dedi mengajak Bi Nani untuk pergi meninggalkan kami. Apaan sih kamu, Dad? Jangan pergi kamu, ucapku dengan perasaan malu sambil menarik tangan Dedi yang hendak beranjak bangun dari kursinya. Terlihat wajah Andira sedikit tersipu malu akibat dari candaan Dedi tersebut. Kamu yakin dengan ucapan kamu itu? Tanyaku kepada Andira. Entahlah, Za. Saya hanya bisa menunggu tawaran keyakinan yang kamu berikan. Sekarang tolong kamu jelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Jawab Andira seraya balik bertanya. Za, lebih baik kamu jelaskan aja apa yang telah terjadi. Biar bagaimanapun, Andira lambat laun pasti akan mengetahuinya. Ucapan Dedi tersebut kini seakan menepis keraguanku untuk menceritakan rangkaian peristiwa kelam yang selama ini telah kualami kepada Andira. Dan kini setelah cukup lama aku terdiam dalam pertimbangan baik dan buruknya kejujuranku ini, akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan rangkaian peristiwa kelam itu kepada Andira. Tumbal? Ritual? Entah saya harus percaya atau enggak, Za, tapi semua ini sungguh gila. Kamu harus mengakhiri semuanya ini, Za. Tolong, Za. Banyak yang kamu pertaruhkan dari ritual yang telah kamu lakukan itu. Nada bicara Andira terdengar agak meninggi, seolah memendam kemarahan atas kebodohan yang telah aku lakukan. Jadi, kamu percaya semua ini terjadi karena ritual yang telah saya lakukan itu? Ucapku seraya berpaling dari tatapan mata Andira. Za, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya lagi. Walaupun saya tidak pernah melihat secara langsung akan keberadaan dari makhluk gaib, tapi saya mempercayai keberadaannya. Dan saya juga mempercayai bahwa kehidupan yang ada di dalam alam gaib itu sama seperti kehidupan di dunia manusia. Ada kekuatan baik dan jahat di dalamnya. Dan kamu sepertinya kini sedang berhadapan dengan kekuatan jahat dari alam gaib. Ucapan yang terlontar dari mulut Andira seperti menunjukkan kedewasaan Andira dalam pola berpikirnya. Ya Tuhan, kenapa kalian semua menempatkan saya dalam posisi dilematis seperti ini? Mencari jalan keluar untuk sebuah masalah yang tidak saya yakini kebenarannya. Ucapku pelan seraya melangkah ke arah jendela ruang makan. Lega rasanya menghirup udara malam ini di antara peliknya permasalahan yang tengah aku hadapi. Baiklah kalau gitu, kalau kalian memang menyarankan saya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang tidak saya yakini kebenarannya ini, saya akan mencari jalan keluarnya. Saya bersyukur kamu mengambil keputusan itu, Za. Percayalah, Za, saya akan menemani kamu dalam melalui semuanya ini. Ucapan yang terlontar dari mulut Andira tersebut sudah cukup untuk membuatku menolehkan pandangan ke arah Andira. Sungguh, sosok wanita yang sebelumnya terlihat begitu cuek dan jauh dari sisi kelembutannya sebagai seorang wanita, kini telah berubah menjadi seorang peri manis yang memberikan rasa tentram di hatiku ini. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, saya akan kembali ke tempat itu. Tempat yang menjadi awal dari semua kejadian buruk yang saya alami. Dan semoga apa yang akan saya lakukan itu
akan menjadi awal dari akhir semua kisah kelam ini. Aku ikut, Za. Aku harus tahu akhir dari semua ini, ucap Dedi dengan keseriusannya. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, saya juga ikut, Za. Seiring dengan perkataan Andira tersebut, terlihat Andira mengangkat jari tangannya sebagai tanda keinginannya untuk ikut serta dalam rencana perjalananku untuk mencari jalan keluar atas permasalahanku ini. Dan kini di antara rentang malam yang berjalan semakin larut, terlihat Andira mengarahkan pandangannya ke arah jam dinding. Sepertinya kami sudah terlarut dalam perbincangan santai ini hingga tidak menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Sudah larut malam seperti ini, kok mereka masih belum juga pulang? Mungkin mereka sekarang terjebak macet. Nggak usah aneh lah kalau tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bogor, ucap Dedi mencoba meredakan kekhawatiran Andira. Baiklah kalau begitu, sebaiknya saya istirahat dulu. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Andira beranjak bangun dari kursinya. Tapi untuk sejenak, Andira terdiam menatapku yang tengah terpaku menatapnya. Kenapa, Za? Saya nggak mau hal yang buruk akan kembali menimpa orang-orang yang saya sayangi. Berat rasanya untuk kembali merasakan semuanya itu, ucapku dengan rasa getir kepada Andira. Saya percaya kamu, Za. Semua yang telah terjadi bukanlah atas kehendak kamu. Semuanya itu sudah menjadi takdir Tuhan. Kamu gak perlu bersedih, apalagi sampai dengan menyalahkan diri kamu sendiri. Percaya? Percaya atas apa? Saya mempercayai kamu, Za. Tidak akan membiarkan semua kejadian buruk itu kembali terjadi dan menimpa orang-orang yang kamu sayangi. Terima kasih, Andira. Seolah senyum terlihat di wajah Andira begitu melihat adanya setitik keyakinan di wajahku atas akan berakhirnya masalah yang kini tengah aku hadapi. Dan entah mengapa seiring langkah Andira yang mulai berjalan pergi meninggalkanku, aku merasa sosok Andira adalah sosok wanita yang tepat yang bisa menjadi tambatan hatiku dalam berbagi kesedihan dan kesenangan yang akan aku lalui. Jangan sia-siakan wanita seperti itu, Za. Kalau kamu gak mau, aku bersedia kok, Za, ucap Dedi sambil melemparkan bungkusan rokok itu ke tubuhku. Brengsek kau, Ded. Masih sempat-sempatnya kamu berpikir seperti itu. Terlihat Dedi tertawa kecil dalam gumpalan asap rokok yang keluar dari mulutnya. Raut wajahnya kini menggambarkan bahwa Dedi sedang memikirkan sesuatu. Selama aku bertugas di rumah sakit, sama sekali aku gak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Baru di rumah ini aku mengalami kejadian aneh itu, Za. Kamu menyesal, Dad? Ucapan kamu seperti baru mengenal aku aja, Za. Kamu itu gak jauh beda denganku. Di saat kamu penasaran, aku juga merasakan hal yang sama. Sumpah, Za. Aku juga penasaran dengan hal-hal yang goib. Yang membedakan kita hanyalah di tingkat kenekatannya aja. Aku gak senekat kamu, Za. Sebaiknya kamu gak usah berpikir yang aneh-aneh, Dad. Aku gak mau masalah yang kita hadapi akan bertambah runyam, ucapku sambil mencoba menerka-nerka arah pikiran Dedi. Sebaiknya kamu istirahat duluan, Dek. Biar aku yang menunggu kepulangan Mama. Ya, Za. Sebaiknya Bik Nani disuruh istirahat juga tuh, Za. Kasihan dari tadi aku lihat gak selesai-selesai cuci piringnya, ucap Dedi sambil menatap ke arah tempat pencucian piring. Mendengar perkataan Dedi tersebut, aku mengernyitkan dahi seraya mengarahkan pandangan ke arah tempat pencucian piring. Bagiku saat ini, aku sama sekali tidak melihat keberadaan Bik Nani seperti apa yang telah Dedi katakan. Dad, kamu ngomong apa sih, Dad? Selepas dari perkataanku itu, aku memberikan isyarat mata kepada Dedi tentang keberadaan Bik Nani yang ada di kamarnya. Hah? Gumam Dedi dengan pandangan menatap ke arah tempat pencucian piring. Nampak sekali terlihat ekspresi ketakutan di wajah Dedi. Hingga akhirnya belum sempat aku meminta Dedi untuk tidak melihat ke arah tempat pencucian piring, wajah Dedi terlihat menegang dengan kedua bola matanya yang membesar. Dad, Za, itu, ampun, jangan ganggu aku. Kedua telapak tangan Dedi terlihat mencoba untuk menutupi penglihatannya. Mendapati hal tersebut, aku yang pada awalnya tidak begitu terpengaruh dengan perkataan Dedi, kini mulai terjangkiti oleh rasa ketakutan yang tengah Dedi rasakan. Dan kini di antara rasa dingin yang mulai aku rasakan di ruang makan ini, aku segera bangkit dari duduk
lalu menghampiri Dedi guna mengajaknya meninggalkan ruang makan. "Dad, sadar Dad, sadar, istighfar," ucapku seraya membantu Dedi untuk bangkit dari duduknya. Tapi kini baru saja aku hendak mengajak Dedi untuk berjalan meninggalkan ruang makan. Entah mengapa, saat ini aku merasakan langkah kaki Dedi terasa begitu berat untuk digerakkan. Seolah-olah seperti ada kekuatan lain yang mencoba menenangkannya. "Istighfar Dad, tetap istighfar." Dengan sedikit memaksakan Dedi untuk berjalan, aku segera mengajak Dedi menuju ke teras depan. "Kamu lihat apa sih Dad?" tanyaku dengan sedikit membentak, mencoba mengembalikan kesadaran diri Dedi. "Dad, kamu lihat apa? Jawab Dad," ucapku sekali lagi sambil menggoyang-goyangkan bahunya. Tatapan Dedi terlihat begitu kosong. Rasa ketakutan yang telah dialaminya seperti meninggalkan trauma di hatinya. "Za, Bi Nani Za." Dengan suaranya yang tergagap, Dedi mencoba untuk mengeluarkan suaranya guna menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya. "Tenang Dad, tenang. Tadi itu kamu melihat Bi Nani kenapa?" "Tadi aku melihat Bi Nani sedang nyuci piring, Za. Awalnya aku melihat biasa aja. Tapi begitu kamu memberikan isyarat akan keberadaan Bi Nani di dalam kamarnya, aku melihat Bi Nani meletakkan satu persatu piring yang telah dicucinya ke tempat penyimpanan piring. Hingga akhirnya Dedi nampak terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya menggambarkan rasa tidak percaya atas apa yang telah dilihatnya. "Akhirnya kenapa, Dad?" tanyaku dengan rasa penasaran. "Di saat Bi Nani kembali meletakkan sebuah piring, aku melihat telapak tangan Bi Nani tertinggal, Za, masih menempel di piring itu. Tapi aku nggak melihat sama sekali ada darah yang keluar di antara tangan yang terputus itu." Hela nafas Dedi terasa begitu berat, seperti mencoba untuk meredakan ketakutan yang tengah dirasakannya. "Aku ingin berteriak dan memanggil Bi Nani, Za, tapi semua itu urung aku lakukan. Keberadaan bibi yang berada dalam posisi membelakangiku tiba-tiba saja menangis. Hingga akhirnya suara tangisnya itu berubah menjadi sebuah suara tawa yang nyaris membuat aku mati kaku, Za. Sumpah, ini adalah hal terseram yang baru pertama kali aku alami, Za. Entah aku harus berkata apa begitu mendengar keterangan yang keluar dari mulut Dedi tersebut. Tapi yang pasti dengan kejadian yang menimpa Dedi tersebut, aku bisa menyimpulkan bahwa teror yang semula meneror aku sepertinya kini mulai meneror orang-orang yang berada di sekelilingku. "Kamu benar-benar gak ngeliat, Za? Terus gak denger suara tawa dan tangisannya itu?" tanya Dedi yang berbalas dengan gelengan kepalaku. "Dengan adanya peristiwa ini, ada baiknya jika kamu mulai menjauh dari kehidupan aku, Dad. Aku takut akan ada efek negatif bagi kamu akibat dari kedekatanmu dengan aku saat ini, Dad," ucapku sambil melepaskan pegangan tanganku pada bahu Dedi. "Enggak, Za, aku gak akan meninggalkan kamu. Di saat kamu mulai berbagi semua kisah itu denganku, di saat itu juga aku telah berkomitmen untuk membantumu." Sepertinya selepas dari perkataannya tersebut, saat ini Dedi sudah bisa untuk menenangkan dirinya. Lama kini kami terdiam tanpa pembicaraan, hingga akhirnya suara deringan telepon yang terdengar dari dalam rumah memecah keheningan. Untuk beberapa saat lamanya, aku dan Dedi hanya bisa terdiam terpaku, tanpa beranjak dari tempat kami berdiri. Tapi seiring dengan suara deringan telepon yang kembali terdengar, aku merasakan suara deringan telepon tersebut laksana sebuah simfoni nada yang memberikan efek kecemasan yang mendalam. Hingga akhirnya suara deringan itu terhenti sesaat dan kembali terdengar memecah keheningan. "Sebaiknya kita angkat, Za. Siapa tahu itu kabar penting," ucap Dedi seraya mendorong tubuhku untuk melangkah masuk ke dalam rumah. "Tolong temenin aku, Dad," pintaku dengan rasa khawatir akan adanya gangguan seperti apa yang telah Dedi alami. Sejujurnya walaupun aku sudah beberapa kali mengalami berbagai macam fenomena aneh seperti yang baru saja Dedi alami, tapi aku masih saja belum bisa untuk mengalahkan rasa ketakutanku atas sosok menyeramkan yang telah aku temui selama aku tinggal di mes. "Iya, Za," jawab Dedi dengan tatapan matanya yang mengarah ke arah jalan yang menuju ke ruang makan.
Dan kini di antara keberadaanku dan Dedi yang telah berada di ruang tengah, di mana Mama biasa menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi, suara deringan telepon untuk beberapa kalinya kembali terdengar. Dan hal ini jelas semakin memacu detakan jantungku ini untuk berdetak semakin cepat. "Angkat, Za," tegur Dedi begitu melihat aku yang masih berdiri terpaku di depan meja telepon. Mendapati teguran Dedi tersebut, aku segera mengangkat gagang telepon dengan tangan yang gemetar. "Halo? Halo, bisa bicara dengan Kang Reza? Mang Iwan?" Bingung dan panik, mungkin dua kombinasi kata itulah yang bisa menggambarkan perasaanku saat ini. Begitu mendengar suara Mang Iwan yang terdengar penuh kepanikan. Entah apa yang akan dikabarkan oleh Mang Iwan saat ini, tapi dari nada suaranya yang terdengar, sepertinya saat ini Mang Iwan telah mengalami sesuatu yang membuatnya jadi sepanik itu. "Ini dengan saya sendiri, Mang. Ada apa, Mang?" Tanyaku dengan rasa khawatir akan adanya kabar yang kurang baik dari Mang Iwan. Dan entah mengapa, tiba-tiba saja terlintas di dalam pikiranku ini akan gambaran dari sosok bayangan hitam yang mengikuti Mama. "Kang Reza, Mama, Kang, Mama. Ada apa dengan Mama, Mang? Ada apa?" "Mama." Cukup lama juga Mang Iwan menghentikan perkataannya itu. Dan hal tersebut telah membuat rasa kekhawatiranku akan sesuatu yang buruk telah terjadi semakin bertambah besar. "Mama kenapa, Mang?" "Mama sekarang ada di rumah sakit, Kang." Mendengar lanjutan perkataan Mang Iwan tersebut, tubuhku ini kini mendadak terasa sangat lemas. Bayanganku akan kejadian buruk yang telah terjadi dan menimpa Mama ini kini seperti bermain-main di dalam pikiranku. "Kenapa, Za?" tanya Dedi begitu melihatku yang tanpa sadar telah melepaskan genggaman tanganku pada gagang telepon. Mendapati hal tersebut, Dedi bergegas mengambil gagang telepon lalu melanjutkan pembicaraan dengan Mang Iwan. Dan dari ekspresi keseriusan yang diperlihatkan oleh Dedi saat ini, sepertinya kabar yang telah diinformasikan oleh Mang Iwan tersebut memang benar-benar sebuah kabar yang buruk. "Za," tegur Dedi begitu telah mengakhiri pembicaraan dengan Mang Iwan. "Cukup, Dad, cukup. Aku gak mau mendengar apapun," pintaku yang berharap agar Dedi tidak melanjutkan perkataannya itu. "Za, dengerin aku, Za. Kamu gak bisa seperti ini." Kedua tangan Dedi mencengkram begitu kuat di bahuku. Sorot matanya terlihat tajam menatap ke arah wajahku. "Kamu harus kuat, Za, dan aku yakin kamu kuat. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Mama kamu sedang dalam penanganan di rumah sakit." "Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Mama, Dad?" tanyaku di antara tubuh yang terasa semakin lemas. Dan sepertinya hanya rasa kepasrahanku yang kini telah membuat aku mampu untuk menanyakan hal tersebut kepada Dedi. "Mama kamu mengalami kecelakaan, Za." Dari perkataan Mang Iwan, aku bisa mengambil kesimpulan bahwa kecelakaan yang telah menimpa mama kamu itu adalah kecelakaan ringan. Tapi walaupun begitu, sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Apa yang terjadi? Sebaris kalimat pertanyaan yang kini terdengar telah mengantarkan kehadiran Andira yang tengah berdiri di anak tangga dengan tatapan mata penuh tanda tanya. Sepertinya keributan yang kami buat ini telah memancing Andira keluar dari dalam kamarnya. "Mama Reza mengalami kecelakaan ringan dan sekarang beliau ada di rumah sakit. Rencananya kami akan ke rumah sakit sekarang." Jawaban yang terlontar dari mulut Dedi kini telah membuat Andira terdiam sejenak dengan ekspresi tidak percaya atas apa yang telah didengarnya. "Bagaimana dengan orang tua saya?" tanya Andira dengan rasa khawatir akan kondisi keselamatan orang tuanya. "Mereka baik-baik saja. Sebaiknya kami berangkat sekarang," ucap Dedi seraya mengajakku untuk berjalan menuju ke teras depan. "Kalian tunggu sebentar, saya ikut," teriak Andira seraya berlari menaiki anak tangga. Setelah menunggu cukup lama di teras depan, akhirnya Andira menampakkan dirinya dalam balutan kaos putih dan celana jeans tanpa ada sedikit pun make up yang menghiasi wajahnya. "Sebaiknya kami berangkat sekarang ya, Bi," ucapku kepada Bi Nani yang nampak masih terlihat mengantuk. "Biar aku yang bawa kendaraannya, Za. Kamu duduk di belakang aja." Selepas dari perkataannya itu,
terlihat Dedi memberikan isyarat kepada Adira untuk duduk menemaniku di kursi bagian belakang. Hingga akhirnya, di antara laju mobil yang kini telah berjalan meninggalkan rumah, aku lebih banyak terdiam dalam perjalanan ini. Dan hal tersebut membuat Andira sesekali mencoba untuk membuka pembicaraan denganku. "Za," ucap Andira pelan dengan tatapan matanya yang menenangkan. Jadi jemari tangannya terasa halus menggenggam erat jemariku. Dan entah mengapa di saat aku merasakan semuanya ini, aku seperti kembali merasakan sesuatu yang telah hilang dari kehidupanku. Ya, sentuhan kasih sayang yang selama ini aku dapatkan dari Wulan kini telah hadir kembali, walaupun dari wanita yang berbeda. "Mamaku ada di ruang apa, Det?" tanya aku begitu mobil memasuki halaman parkir dari sebuah rumah sakit yang berada di kota Bogor. Dan rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sama di mana bapakku telah meregang nyawa akibat dari kecelakaan yang dialaminya. "Di ruang IGD, Za," jawab Dedi dengan tenang. Seiring dengan langkahnya yang penuh dengan ketenangan, Dedi berjalan mendahului kami sambil sesekali menyapa petugas rumah sakit yang telah dikenalnya. Hingga akhirnya, setibanya kami di depan ruangan IGD, aku, Dedi, terlihat terlibat perbincangan dengan seorang perawat jaga. Dan sepertinya dari hasil perbincangan tersebut telah membuat perawat jaga yang tengah berbicara dengan Dedi memanggil perawat lainnya guna memberikan keterangan. "Ya Tuhan, apakah aku harus melihat keadaan mama seperti apa yang aku lihat pada bapak?" gumamku dalam hati di antara keberadaanku dan Andira yang menanti di kursi tunggu yang berada di depan ruang IGD. "Apa sebenarnya yang tengah mereka bicarakan?" ucap Andira yang sepertinya mulai merasa tidak sabar atas perbincangan Dedi yang terkesan terlalu lama. Tapi kini belum sempat Andira beranjak dari kursinya, terlihat Dedi telah mengakhiri pembicaraannya, lalu berjalan menuju ke arah kami. "Di mana mamaku, Det?" tanyaku setibanya Dedi di hadapan kami. "Mama kamu udah pulang, Za." "Begitu juga dengan mama dan papa Andira," jawab Dedi seraya berusaha menunjukkan ketenangannya. "Hah? Udah pulang?" "Iya, udah pulang. Berarti kita telah berselisih jalan. Menurut keterangan para perawat itu, mama kamu kondisinya udah membaik." "Alhamdulillah," ucapku dengan rasa syukur atas kabar baik yang telah aku dengar saat ini. "Det, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan mama?" tanyaku dengan ekspresi wajah yang serius. Sejujurnya saat ini aku tidak berharap Dedi akan memberikan jawaban yang terhubung dengan sebuah kejadian yang aneh. "Mama kamu telah mengalami kecelakaan, Za." "Kecelakaan seperti apa? Apakah mamaku mengalami kejadian seperti apa yang telah dialami oleh bapak?" "Enggak, Za, bukan seperti itu. Menurut keterangan dari perawat yang telah berbincang-bincang dengan aku tadi, mama kamu telah tertenggor oleh sebuah sepeda motor. Dan beruntungnya sepeda motor yang telah menabrak mama kamu itu tidak sedang melaju dengan kencang." "Ya Tuhan," gumamku seraya membayangkan atas apa yang telah dialami oleh mama. Tapi ada sedikit yang aneh, Za. Selepas dari perkataannya tersebut, Dedi mengambil posisi duduk di sisiku. "Aneh? Aneh gimana, Det?" "Di saat dokter yang menangani mama kamu tengah memeriksa luka yang ada di kening mamahmu, dokter itu sempat beberapa kali mendengar mama kamu mengatakan sesuatu." "Mengatakan apa, Det?" "Mama kamu mengatakan, 'Jangan, tolong lepaskan,'" jawab Dedi yang berbalas dengan keterkejutanku. "Hah? Maksud mamaku mengatakan itu apa ya?" "Aku juga gak ngerti, Za. Hanya mama kamu yang mengetahui jawabannya." Keberadaan Andira yang telah semenjak tadi mengikuti pembicaraan ini kini terlihat mengarahkan pandangannya ke arah wajahku, seakan-akan Andira menginginkan adanya penjelasan atas perkataan mama yang terkesan aneh itu. Apa ini ada hubungannya? "Cukup, Det, jangan terlalu banyak berasumsi. Sebaiknya nanti aku tanyakan sendiri kepada mama. Apa sebenarnya yang telah mama alami?" Muak rasanya jika aku saat ini harus kembali mendengar perkataan yang akan menghubungkan kejadian buruk yang menimpa orang-orang di sekitarku dengan ritual yang telah aku lakukan. Dan sepertinya perasaan muakku ini telah disadari oleh Andira,
Terlihat Andira memberikan isyarat mata kepada Dedi agar Dedi tidak melanjutkan perkataannya. Dinginnya udara malam yang ditambah dengan hawa dingin dari AC mobil yang menyala kini seakan tidak bisa untuk mendinginkan kemarahan yang tengah aku rasakan. Pikiranku seperti bercampur aduk antara rasa muak dan penyesalan karena telah melakukan sebuah ritual bodoh yang telah mengantarkanku pada semua peristiwa aneh ini. "Mang Iwan, di mana Mama?" tanyaku sesampainya di rumah. Terlihat ekspresi wajah Mang Iwan seperti tengah memikirkan sesuatu. "Ada di kamar, Kang, sedang beristirahat. Tadi sih masih ditemani Pak Wisnu dan istrinya," jawab Mang Iwan dengan ekspresi wajah yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi seiring dengan langkah kakiku yang telah memasuki rumah, Mang Iwan kini mengurungkan niatnya tersebut. "Za," tegur Om Wisnu dengan pelan begitu melihat kehadiranku di dalam rumah. Nampak istri Om Wisnu menatapku dengan tatapan matanya yang kosong. "Apa yang terjadi dengan Mama, Om?" tanyaku seraya menghampiri Om Wisnu dan istrinya yang berada di ruang TV. "Om juga gak ngerti, Za. Tadi itu Mama kamu tiba-tiba saja berlari menyeberangi jalan raya tanpa terlebih dahulu melihat kendaraan yang lalu lalang. Sepertinya Mama saya kenapa, Om?" tanyaku memotong perkataan Om Wisnu. "Sepertinya Mama kamu telah melihat sesuatu yang memancingnya untuk menyeberangi jalan," jawab Om Wisnu yang berbalas dengan rasa penasaranku atas apa yang telah dialami oleh Mama. "Di mana Mama sekarang, Om?" "Mama kamu ada di kamarnya. Sekarang sedang ditemani oleh Bi Nani." Tanpa berniat untuk bertanya lebih lanjut kepada Om Wisnu, aku segera berjalan ke arah kamar Mama dan meninggalkan Andira yang kini terlibat pembicaraan dengan kedua orang tuanya. "Za!" teriak Dedi begitu aku hendak memasuki kamar Mama. Nampak Dedi berlari kecil menghampiriku. Sepertinya memang ada suatu kejadian yang aneh yang telah menimpa Mama. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah selama ini Mama nggak mengetahui atas apa yang telah aku alami di mes? Dengan kata lain, Mama nggak mungkin akan berimajinasi buruk tentang makhluk-makhluk aneh yang telah meneror aku di mes. Ucapku dengan setengah berbisik kepada Dedi. "Itu kan menurut pandangan kamu aja, Za. Justru yang harus menjadi pertanyaan kita saat ini adalah apa yang menjadi dasar makhluk-makhluk yang telah kamu lihat di mes itu hadir di rumah ini dan memberikan teror kepada orang-orang di sekitar kamu." Seiring dengan ucapan Dedi tersebut, aku segera berjalan memasuki kamar dan mendapati keberadaan Mama yang tengah terbaring lemah di atas tempat tidur. "Mama, Kang," ucap Bi Nani seraya bangkit dari duduknya lalu mempersilakanku untuk duduk. Terlihat mata Mama mulai terbuka dan mengarahkan pandangannya ke arahku. "Apa yang terjadi, Ma?" tanyaku sambil memperhatikan luka yang ada di kening Mama. Tidak tega rasanya bagiku saat ini untuk melihat ekspresi wajah Mama yang telah memperlihatkan kerutan tuanya tengah beringis dalam menahan rasa sakit di keningnya. "Maafkan Reza, Ma," ucapku dengan diiringi oleh isak tangis. Mendapati kesedihanku tersebut, kini dengan kedua telapak tangannya Mama menyentuh pipiku dengan sebuah rasa kasih sayang. "Bapak kamu, Za, bapak kamu," gumam Mama dengan lirih. "Tolong jelaskan kepada Reza, Ma, apa yang sebenarnya telah terjadi. Reza sayang Mama." "Mama takut, Za," ucap Mama dengan tatapan matanya yang kosong. Ekspresi wajahnya seperti menunjukkan rasa ketakutannya yang mendalam. Entah apa yang telah membuat Mama menunjukkan rasa ketakutannya seperti ini. Dan kini di antara genggaman tanganku pada jari jemari Mama, aku berharap Mama bisa memberikan sebuah keterangan atas apa yang telah dialaminya. Enggan rasanya di saat seperti ini aku harus memaksa Mama untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah dialaminya. Tapi jika membayangkan rentetan peristiwa buruk yang telah terjadi sebelumnya, seperti aku harus mengabaikan keenggananku itu, karena aku tidak ingin sesuatu yang buruk akan terjadi dan menimpa Mama. "Sebaiknya Bi Nani keluar dulu ya, Bi," pintaku kepada Bi Nani yang masih terdiam terpaku dalam mendengarkan perbincangan antara aku dengan Mama. Dan kini tanpa bisa untuk menutupi kekhawatirannya, Bi Nani terlihat melangkah keluar dari dalam kamar. "Apa yang sebenarnya Mama takutkan, Ma? Reza ada di sini, Ma.
dan akan selalu menjaga Mama. Tatapan mata Mama terlihat menerawang ke arah langit-langit kamar. Sepertinya memang ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh Mama, tapi mungkin teramat sulit untuk diucapkannya. "Ma, bapak kamu, Za, bapak kamu. Mama melihat bapak kamu," ucap Mama dengan suaranya yang bergetar. "Ma, sadar Ma, bapak udah meninggal." Kali ini perkataan yang aku ucapkan seperti mengiris kegetiran di hatiku. "Mama melihat bapak kamu meronta-ronta kesakitan, Za. Beberapa anak kecil, tapi apa, Ma?" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.